Ya, Shalom Bapak Ibu, kita akan mulai pemuritan secara online malam ini dengan tema bahaya flexing. Apa itu flexing? Itu yang nanti saya akan jelaskan dan kita bisa diskusikan. Bisa jadi malam ini agak panjang, tapi biar kita sama-sama mau belajar. Ya, mari Pak Agus bisa pimpin satu lagu untuk memulai acara pemuritan kita. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku ada, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku ada, layankanlah dan selalu. Katakan ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abang, ya Abang, ini aku ada, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku ada, pakailah sesuai rencana. Ya Abang, ya Abang, ini aku ada, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku ada, pakailah sesuai rencana. Pakailah sesuai rencana. Pakailah sesuai rencana. Ku mau cinta Yesus selamanya, sepanjang hidup. Ku mau cinta Yesus selamanya, selamanya. Dalam segala keadaan, ku tetap cinta Yesus. Tetap cinta Kau
Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup. Kaulah Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Ku bersyukur kepada Pak Agus, kalian boleh pimpin untuk doa pembukaan. Dan berdoa, kami mengucap syukur malam ini. Segala puja dan puji hanya bagi Engkau Tuhan, Raja dan Bapa kami yang sungguh ajaib, dan luar biasa yang mengajar kami kepada setiap jalan yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Kami mulai pembukaan kami dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Malam ini saya akan sharing tentang bahaya flexing. Wow. Saudara, kalau buka dalam kamus, ada sebuah istilah baru namanya flexing. Nah, kalau saudara tulis flex, saudara hanya tahu itu lentur. Tapi flexing ini sebetulnya sebuah slang. Jadi, sebuah kata yang kalau kita cari-cari tidak mudah artinya apa. Nah, kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 1-5 terlebih dahulu. Siapa yang bisa menemukan boleh baca. Ya, malam ini kita buka Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Siapa yang bisa dapat duluan boleh bacakan. Mari, Pak Markus, Ya, kalau kita. Pak. Oh, Pak Agus. Oke, silakan Pak Agus. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Iya. Keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, rupanya Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada putra rohaninya yang bernama Timotius mengenai apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kalau pada waktu itu dibilang akhir zaman kita adalah akhir dari akhir zaman. Dan kalau pada zaman Timotius saja sudah terjadi yang seperti hal ini, zaman sekarang ini pun makin luar biasa. Nah, saudara, ada orang yang berkata bahwa salah satu tujuan orang memiliki sosial media adalah untuk pamer. Setiap kita ini normal punya sosial media. Ya, baik misalnya Instagram, kemudian Facebook, dan sosial media yang lain. Dan kebanyakan kita ini tampilkan foto-foto. Bayangkan, misalnya Bu Marta lagi jalan-jalan, fotonya ada 1000, yang ditampilkan 10. Pasti dipilih foto-foto yang bagus-bagus. Gitu. Foto yang jelek disingkirkan. Kalau perlu diedit. Begitu. Nah, zaman now itu biasa orang pamer. Tapi mari kita lihat kata pamer ini yaitu flexing. Flexing itu pamer.
Pamer yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita belajar, ya. Dan pada zaman akhir, ya, dan kita ini zaman akhir, ujungnya zaman akhir zaman ini, dibilang manusia akan mencintai dirinya sendiri dan hari-hari yang sukar. Betul, hari-hari ini hari-hari yang sukar. Banyak orang mengeluh ekonomi sulit. Beberapa negara Eropa hari-hari ini sudah membuka pintunya untuk para turis datang kembali, dan mereka sudah buka masker di luar ruangan, bahkan ada yang buka masker di dalam dan di luar ruangan, dan di beberapa negara Eropa, bahkan beberapa negara Asia sudah tidak mengadakan pelacakan orang sakit COVID. Sudah, kalau ditanya di negaramu sekarang berapa yang kena COVID? Nggak ada, karena nggak ada pelacakan. Ya, dan Indonesia masih, karena puncaknya belum selesai, di beberapa negara puncaknya sudah selesai. Nah, sekarang saya mau sharing tentang apakah flexing itu, supaya kita paham. Ya, bahagia yang kita bisa belajar malam ini. Ya, menurut Cambridge Dictionary, yang namanya flexing itu artinya menunjukkan sesuatu yang dimiliki atau diraih, tapi dengan cara yang dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan. Nah, kata menunjukkan sesuatu itu memamerkan sesuatu. Berarti memamerkan sesuatu yang dimiliki atau diraih, tetapi dengan cara yang dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan. Contoh, sedang di ATM, kemudian style video, ya, video orang misalnya suami, istri, anak, atau saudara, atau teman ada di belakang kita lagi ngambil uang di ATM, ya, terus lalu kita ngitung uang kita, kemudian saldo sisa berapa, itu difoto atau di video. Ya, itu uang-uang kita sendiri, nggak masalah. Tapi itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan buat orang lain. Pamer yang tidak menyenangkan. Nah, buat apa sih pamer seperti itu? Buat orang yang melihat, netizen yang melihat. Memang itu uang-uang kita sendiri, kita pertontonkan, tujuannya sebetulnya hanya mungkin mau pamer dengan teman-temannya, teman-teman sosialitanya, teman-teman yang sama-sama kaya seperti dia. Ya enggak apa-apa, tapi ternyata yang nonton bukan hanya teman-temannya, tapi semua orang bisa nonton. Akhirnya terjadi kecaman. Berapa waktu yang lalu ada pejabat, dia taruh di piring, itu ada uang. Dia sendok piringnya yang ada uangnya itu. Dan itu di video sama anaknya. Video itu viral. Dan akhirnya pejabat itu mengundurkan diri. Saudara, itu yang pertama. Dalam arti yang berikutnya, Merriam-Webster Dictionary berkata, memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Berarti pamernya ini terang-terangan tapi sangat mencolok. Memang tujuannya pamer. Bukan hanya menunjukkan sesuatu, tapi memang pamer. Itulah flexing. Jadi flexing itu betul-betul pamer. Nah, nanti saya akan sharing tentang pamer itu apakah semuanya jelek atau adakah pamer yang bagus, ya. Kemudian dictionary.com berkata, flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam, ini di Amerika, untuk menunjukkan keberanian atau pamer. Jadi menunjukkan keberanian itu adalah pamer yang di tahun 1990-an. Ya, jadi pada waktu itu sesama orang-orang kulit hitam di sana saling pamer, dan itu akhirnya muncullah kata flexing. Nah, saudara, kita bisa lihat sekarang bahwa saya simpulkan dalam bahasa gaul, orang yang flexing adalah dianggap suka berbohong, memiliki banyak kekayaan meski realitanya tidak. Nah, jadi akhirnya kata flexing ini pamer itu sebetulnya pamer dari orang yang bisa pamer dengan apa yang dia punya, tapi ternyata ada orang yang suka pamer walaupun dia nggak punya. Contohnya, dia pergi ke pesta, orang nggak punya mobil yang bagus, mewah, dia pergi ke pesta, dia sewa jas, dia sewa mobil, dia sewa jam tangan, perhiasan-perhiasan, pokok kelihatan di dalam pesta itu kelihatan mewah.
Sehingga orang berkata, wow. Tapi kalau orang tahu siapa dia, akan berkata, oh itu cuman tampilannya aja, aslinya nggak kayak begitu. Dan apakah itu terjadi di zaman-zaman sekarang ini? Ternyata tidak. Sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi salah satu tren di tahun 2022 ini adalah flexing. Di zaman pandemi ini kita bisa melihat ternyata ada istilah-istilah namanya sultan. Wow. Sultan itu bukan dia itu raja, tapi dia ini dipanggil sultan karena dia punya rumah yang mewah, kemudian mobil yang banyak, dan sebetulnya ketika zaman pandemi ini mereka punya YouTube, kemudian mereka pamerkan apa isi rumahnya, bedah rumah atau yang lain sebagainya, tiba-tiba orang datang kunjungi, wah ternyata di rumah ini ada alat ini, ada mobil ini, dan lain sebagainya. Sehingga ketika netizen melihat, berdecak kagum, tapi ada juga yang mencela. Dan itu terjadi. Nah, saudara, hal yang pertama, flexing kita sudah tahu. Intinya pamer. Nah, yang kedua kita lihat sekarang, tujuan flexing. Ya kan? Menunjukkan status dan posisi sosial. Ya, yang namanya flexing itu nggak mau kalah. Gaspol. Kalau dia punya satu, aku punya dua. Kalau dia punya dua, aku punya tiga. Saling bersaing. Ya, dengan teknologi media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, semua dikerahkan. Dan pencitraan itu begitu rupa. Sehingga orang tidak bisa lagi hidup dengan apa yang ada pada dirinya. Saudara, hidup apa yang ada pada dirinya, hidup apa adanya itu bukan hidup seadanya. Seadanya itu sakarpe, seenaknya, tapi hidup apa adanya itu berpadan dengan apa yang ada. Kemudian tujuan flexing berikutnya adalah menciptakan kesan bagi orang lain. Sehingga orang itu dipanggil sultan. Punya pesawat jet pribadi, fotonya ada di jet pribadi, videonya ada di mana-mana. Wow. Sehingga kesannya begitu luar biasa. Dan 2022 ini dibilang flexing itu menjadi tren. Kita baru di bulan Februari. Kita akan melihat hal-hal itu. Di tahun yang lalu kita sudah melihat. Kemudian tujuan flexing juga adalah menunjukkan kemampuan. Ya, ada orang mampu. Contoh, ada sultan. Sekarang ini para sultan ini beli yang namanya kesebelasan atau klub sepak bola. Ya, di Indonesia ini sultan-sultan yang disebut sultan tanda petik itu, mereka beli klub sepak bola. Dan mereka danai klub sepak bola itu sedemikian rupa supaya klub itu dari divisi 3, naik divisi 2, naik divisi 1, bahkan divisi utama. Sehingga dapat mengeruk uang lagi. Tujuannya cuma pamer, kemudian mendapatkan uang. Ya, apakah itu salah? Tidak, tapi itu kadang-kadang bisa membuat orang lain hanya tercengang, kaget, lalu mulai kata-kata yang kurang enak didengar telinga. Nah, yang ketiga, saya mau sharing tentang flexing itu, pamer. Ada dua hal. Yang pertama, yang positif. Memiliki sesuatu yang ingin dibanggakan dan hanya sekedar membagikannya kepada orang lain. Sekedar, contoh, orang lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah. Nilainya bagus, kemudian difoto rapotnya, ditaruh di sosial media. Boleh nggak? Oh, boleh saja. Itu suatu kebanggaan, kebanggaan yang baik. Nggak ada masalah. Tapi memang kadang-kadang ada yang, wah pamer, orang itu pamer, supaya orang itu kelihatan pintar. Ya namanya sosial media memang kan digunakan untuk pamer. Kalau nggak digunakan buat pamer, buat apa? Ya. Pamer itu kan yang positif, misalnya kita ini lagi kumpul dengan teman-teman kita, kebahagiaan bersama dibagikan, lagi ulang tahun dibagikan, makan bersama dibagikan, jalan-jalan ke suatu tempat dibagikan, nggak apa-apa. Nah, kalau itu dipertontonkan dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan tujuan supaya jor-joran, wah-wahan, ya nggak masalah.
Tapi yang negatif adalah merasa diri kurang, lalu pamer sebagai bentuk rasa tidak aman. Oh, temannya punya mobil, kita nggak punya mobil ya, kita foto dengan mobil supaya kelihatan kita ini punya. Nah, ini kan rasa tidak aman, ingin ikut-ikutan dengan orang lain. Orang lain punya rumah, rumahnya bagus, memang betul rumahnya, difoto, nggak apa-apa. Tapi kita ini ikut-ikutan. Di rumahnya orang, kita foto, lalu biar terkesan itu rumah kita. Ditanya, itu rumahmu? Iya. Nah, inilah adalah bentuk pamer yang negatif. Nah, saudara, saya akan sharing tentang bahaya flexing sekarang. Amsal 14 ayat 20. Mari, siapa yang bisa bacakan dari Amsal 14 ayat 20? Silakan baca terlebih dahulu. Amsal 14 ayat 20. Ya, dibuka, mikrofonnya dibuka mungkin. Pak Markus, silakan. Ya, Amsal 14 ayat yang ke-20. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Ya. Nah, kita tidak bisa telan mentah-mentah kalimat dari Amsal 14 ayat 20. Orang miskin memang, siapa yang mau bergaul dengan orang miskin? Jelas-jelas tidak. Tapi ternyata orang bergaul dengan orang kaya, itu pergaulannya bukan dengan orang kayanya, tapi dengan kekayaannya. Bayangkan ketika orang kaya itu miskin, pasti dia akan ditinggal. Makanya ada pepatah, ada gula, ada semut. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat, itu bahaya flexing. Kita punya teman-teman palsu. Yang kedua, baca dari 2 Raja-Raja 20, ayat 12 sampai 17. Kita tidak perlu baca, ya. Tapi perhatikan, bisa dicatat 2 Raja-Raja 20, ayat 12 sampai 17. Kemudian disambung 2 Raja-Raja 24, ayat 12 sampai 13. Ini bicara tentang Raja Hizkia yang pamer harta bendanya. Dan akhirnya dia dinubuatkan bahwa semua harta bendanya diangkut ke Babel. Termasuk yang namanya Raja Yoyakin. Harta bendanya juga diangkut oleh Raja Babel. Saudara, ternyata yang namanya pamer atau yang namanya flexing itu sudah ada di zaman dari raja-raja di Yehuda, raja-raja di Israel. Jadi pamerkan apa yang ada di istana, pamerkan apa yang dia punya, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena tujuan pamer yang dilakukan oleh Raja Hizkia, kemudian oleh Raja Yoyakin adalah untuk kebanggaan pribadi. Dan itu di hadapan orang Babel yang akhirnya mengambil mereka, mengangkut mereka, menjajah mereka, memperbudak mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan akhiri dengan kunci mengatasi flexing. Lalu kita bisa diskusi di sini. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Mari yang bisa bacakan, silakan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Ya, ini yang luar biasa bahwa ketika kita bermegah, mau berbangga, diminta bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan.
Kemudian dari situlah Tuhan akan menunjukkan kasih setianya, keadilannya, dan kebenarannya. Semakin kita mengenal Tuhan, memahami Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Hikmat yang kita punya, nggak ada apa-apanya. Kekayaan yang kita punya, nggak ada apa-apanya. Saudara, kalau kita ini bisa punya mobil, itu karena kemurahan Tuhan. Bisa punya rumah, itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya, di antara kita ini kalau beli barang, tidak selalu kan harus dipertontonkan, dipertunjukkan kepada yang lain-lain. Ya, istilahnya, isi rumah kita ini kan nggak perlu sampai dipertontonkan kepada orang lain. Buat apa? Ada satu istilah yang saya dengar hari-hari ini. Orang kalau miskin, dia akan berusaha mempertontonkan dirinya supaya dia kelihatan kaya. Sementara orang yang kaya malah ingin dilihat seperti orang biasa. Bahkan kalau pergi kemana-mana, malah orang yang betul-betul kaya itu nggak ingin kelihatan kalau itu dia pergi kemana-mana. Tapi orang yang miskin, nggak punya apa-apa, pengen kelihatan kalau dia ini pergi kemana-mana, dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain bisa berdecak kagum. Wah, orang ini ternyata diam-diam bisa pergi kemana-mana. Padahal dia bisa pergi kemana-mana, ternyata bukan karena di-endorse, dibiayai oleh perusahaan atau orang tertentu, dia biayai perjalanannya sendiri, dia makan sendiri, sampai kemana-mana, bahkan untuk bisa kemana-mana itu dia utang. Rela utang supaya kelihatan mewah. Nah, sementara orang yang punya uang banyak, malah hidup yang simple, yang sederhana. Berikutnya, Amsal 11 ayat yang kedua. Ya, mungkin Pak Agus bisa bacakan. Amsal 11 ayat yang kedua. Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amin. Makin diberkati, hendaknya kita makin takut Tuhan, makin berhikmat. Orang yang takut akan Tuhan diberi pengetahuan, diberi hikmat oleh Tuhan. Tapi hati-hati, Salomo pun mengawali kehidupannya sebagai raja muda dengan minta hikmat, bukan minta kekayaan. Tapi akhirnya dia menjadi pemuja hikmat, dan karena hikmatnya, dia dapat menarik perhatian raja-raja lain, sehingga raja-raja lain berdamai dengan dia dan menyerahkan putrinya untuk dinikahi oleh Raja Salomo. Sehingga akhirnya di akhir hidup Raja Salomo, hatinya berpaling, hatinya berpaut kepada ilah-ilah dari para istri dan gundiknya. Dan yang namanya Raja Salomo tidak lagi mendekat kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, semua yang ada di bumi ini sia-sia. Saudara, mari kita hidup dalam hikmat Tuhan. Dan jaga, hikmat itu ada dalam diri kita. Sang hikmat, Yesus Kristus, ada dalam hidup kita. Filipi 2, ayat yang ketiga, mari Pak Agus. Sementara Pak Markus siapkan Galatia 5, ayat 26. Filipi 2, ayat 3. dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. 4. Tidak, cukup. Kemudian Pak Markus Galatia 5 ayat 26. Galatia 5 ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Dari Filipi 2 ayat 3 dan Galatia 5 ayat 26 saya bisa menyimpulkan, mari kita jangan egois,
mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi mulai belajar mengutamakan kepentingan bersama. Kesampingkan ego kita. Kita punya ego. Kita ingin dipuji. Jujur kita ingin dipuji. Misalnya Pak Markus mau sharing firman pakai batik yang bagus. Saya bilang, wow, pakai batik yang bagus. Pasti senang. Ya. Tapi kalau Pak Markus misalnya pakai baju kotak, kemudian dasinya kembang-kembang, ya saya bilang, Pak, ini norak Pak, nabrak-nabrak. Ya lebih baik nggak usah pakai dasi sekalian, malah bagus. Tapi ngomongnya empat mata, bukan di depan banyak orang. Tapi ternyata ada orang loh, sudah pakai bajunya kotak-kotak, dia pakai dasi kembang, ya, dan warna yang bajunya dan celananya memang jauh beda, ngejreng. Memang dia mau cari sensasi, mau cari perhatian. Ada orang seperti itu. Ya, Amsal 17 ayat 17, mari Pak Agus. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, ini dia. Bayangkan tadi kita baca dari Amsal 14 ayat 20, ada teman palsu, sahabat palsu. Yang namanya teman asli atau sahabat sejati, bahkan ketika temannya susah, akan turut mendampingi, akan turut menyertai, akan turut mendukung, akan turut menguatkan. Bahkan kadang-kadang seorang sahabat itu malah lebih daripada seorang saudara. Mari kita bayangkan, di dunia yang sekarang ini serba mengasingkan diri, dulu kita dibilang, kalau kumpul harus dengan orang yang positif. Bayangkan kalau sekarang. Kita nggak mau kumpul dengan orang yang positif, betul kan? Positif COVID maksudnya. Kita maunya kumpul dengan orang yang negatif COVID. Ya, jadi akhirnya semua orang akhirnya bisa menyendiri. Berapa hari yang lalu saya dengar kabar ada satu keluarga di Jakarta. Satu keluarga kena COVID, 8 orang dalam satu rumah. Ya kalau rumahnya besar enak, isoman masing-masing, di kamarnya masing-masing, 8 orang. Nah hari ini saya baru dapat kabar, dalam sebuah apartemen yang kamarnya nggak ada, artinya begitu masuk itu langsung kamar, seorang istri akhirnya kena COVID, sementara suaminya dan anaknya sehat. Si istri tinggal di apartemen, sementara suami dan anaknya mengungsi ke tempat yang lain. Saudara, hari ini kalau kita sehat, itu karena kemurahan Tuhan. Jaga kesehatan dengan baik. Kalau bisa sehat, kenapa harus sakit? Jangan sampai kita jatuh sakit lalu berkata, ya memang ini rencana Tuhan. Oh, Tuhan tidak pernah buat rencana supaya kita sakit untuk dapat menikmati kasih karunia. Tidak. Tapi kalau ada Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita karena Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya berlimpah. Saudara, ayat yang terakhir, Ibrani 13 ayat yang kelima, Ibu Dian bisa bacakan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara, Ibrani 13 ayat yang kelima mengajarkan kepada kita untuk kita mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita adalah berkat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi, kalau kita mau diberkati lebih, perluas kapasitas hati kita. Perluas kapasitas kehidupan kita. Jadi, jangan sampai
kita ini besar pasak daripada tiang karena keinginan kita banyak, tapi kemampuan kita ini nggak ada atau kurang. Karena apa? Kapasitas kita kurang. Saudara, kalau kapasitas kita kurang, diberkati sebesar apapun akan jebol. Tapi kalau kapasitas kita diperbesar, terutama kapasitas hati kita, hati yang penuh syukur, maka ketika ditambahin berkat sama Tuhan, hati kita nggak terpaut pada berkatnya, tapi hati kita terpaut kepada sumber berkatnya. Saudara, ada satu kata dalam Ibrani 13 ayat yang kelima yang sangat luar biasa. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mau kita meninggalkan dan menanggalkan kekhawatiran. Buang kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak membuat kita panjang umur, kekhawatiran tidak membuat kita diberkati, tetapi kekhawatiran adalah tanda kita kurang percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini, bolehkah kita pamer? Boleh, asal tujuannya benar. Tapi, kalau tujuannya untuk mancing emosinya orang, supaya diberi decak kagum oleh orang lain, perhatikan baik-baik, Anda dapat pujian dari manusia, tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Mari, kita akan sharing-sharing sebentar sebelum kita closing dari pemuritan saat ini. Apa yang Pak Agus dapat dari bahaya flexing yang kita diskusikan, ya, kita dengarkan sekarang. Mari Pak Agus, silakan. Bahaya flexing kalau saya amati malam ini, kalau pamer itu kan biasanya kan bahayanya kan untuk diri kita sendiri, meninggikan kita. Jadi seharusnya kalau kita pamer itu sesuatu yang baik, kita memunculkan Kristus dalam apa yang kita keluarkan. Tujuannya kepada Tuhan, supaya orang melihat bahwa apa yang kita saksikan itu orang bisa melihat kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Nah, pertanyaan saya sekarang buat Pak Agus. Ya. Pak Agus pernah nggak pamer, misalnya lagi main musik atau lagi mimpin pujian, terus pengen kelihatan suaranya bagus, pengen kelihatan main musiknya beda. Pernah nggak? Secara manusia pasti pernah lah. Cuma mungkin kadarnya pasti pernah sempat seperti itu sih, karena cuman kadang harus menyadari bahwa ketika kita kadang-kadang itu mesti muncul, jadi muncul tapi kita harus kembali lagi bahwa apa yang kita kerjakan itu salah. Jadi kita menyadari bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kadang kita akan lakukan itu sesuatu yang salah. Ini makanya kita harus kembali kepada tujuan bahwa apa yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan yang lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Agus. Boleh Pak Markus atau Bu Yohana melihat bahaya flexing itu seperti apa? Ya, memang itu satu hal, pamer itu satu hal yang perlu kita pahami dan kita ketahui, karena memang seringkali ketika kita menunjukkan sesuatu atau menunjukkan barang, baik secara langsung maupun lewat media ini, kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa kita ini sebenarnya menunjukkan keakuan, ini loh aku punya, gitu. Ya, tapi hal ini perlu kita ketahui dan kita juga perlu sadar bahwa ketika kita menunjukkan sesuatu, barang apapun bentuknya, sikap kita, kalau kita tahu tujuannya, saya rasa sekalipun kita istilahnya kepleset itu tidak terlalu berat. Ya. Ketika kita mengalami bahaya-bahaya oleh karena sikap kita, itu tidak berat. Nah, tetapi ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan, menunjukkan sesuatu, baik lewat media yang ada maupun secara langsung, ya resikonya memang berat. Ya, resikonya berat.
karena itu akan mengacu kepada sikap yang sombong akhirnya seperti itu. Itu menurut pandangan saya. Ya, Oke, karena Pak. apa yang kita tunjukkan kalau kita ini tidak menyadari, pasti menunjukkan itu sebagai suatu wah ini aku punya gitu. Nah, kalau sudah wah ini aku punya, berarti ada hati sombong. Ya, tetapi kalau kita menunjukkan ini sesuatu yang perlu kita tiru dan ini baik untuk kita terima bagi setiap orang, saya rasa itu akan menuntun kehidupan kita lebih baik. Ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Ya, memberkati. Tuhan berkati, Pak. Nah, sementara Bu Amel bisa persiapkan komentar atau pendapat tentang bahaya flexing dan lain sebagainya, saya tambahkan kesimpulan dari Pak Markus. Artinya gini, jikalau kita flexing, memamerkan sesuatu sebagai contoh kebaikan, ya nggak apa-apa. Ya, karena ada banyak orang pamer karena untuk egonya. Sementara memberikan contoh, memperlihatkan sesuatu untuk ditiru demi kebaikan, ya itu boleh-boleh saja. Misalnya ada seorang guru vokal di tengah-tengah kelompok para penyanyi. Ya memang guru vokal ini dulunya penyanyi yang bagus, terkenal, lalu dia memberikan contoh. Lalu orang-orang yang pada kumpul waktu itu, para penyanyi sampai bilang, wow suaranya bagus. Ya, memang itu harus diberikan contoh. Bagaimana cara bernafas, bagaimana cara bernyanyi, ya itu nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Ya, itu paling tidak contoh dari apa yang disampaikan oleh Pak Markus. Mari Bu Amel. Menurut Ya, silakan. Ya, silakan Bu Amel. Ya. Menurut saya kalau pamer itu untuk ya tadi sesuai dengan Pak Agus sama Pak Markus, kalau memang untuk tujuannya tidak yang memamerkan kelebihannya diri sendiri yang terlalu berlebihan, misalnya untuk men-sharingkan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan yang untuk misalnya tadi Pak David juga bilang di awal-awal kayak foto keluarga atau apa itu ya enggak masalah ya Pak. Cuma kalau yang memamerkan yang misalnya sampai apa ya yang dia punyai, kekayaannya sampai berlebihan tadi seperti yang kayak sultan-sultan itu ya bahaya juga kan. Mestinya selain menunjukkan memang oh aku punya ini gitu loh. Terus kan bahaya juga untuk kedepannya kan. Dia misalnya ada orang lain yang anu kan terus oh berarti orang ini bisa memicu kejahatan menurut saya. Ya, itu saja. Thank you. Ya. Thank you, Bu Amel. Jadi memang yang kita lihat sultan itu, wow. Bahkan bahasa yang lainnya disebut crazy rich. Kekayaannya wedan gitu. Kekayaannya gila. Wow. Ya. Jadi ada orang seperti itu. Tapi itu ketika kita tunjukkan isi kamar kita, isi rumah kita, loh ditonton orang banyak loh. Itu kan bisa mengundang kejahatan, orang ingin merampok, melakukan kejahatan. Orang kadang-kadang nggak berpikir sejauh itu. Ya, oke. Ya, saya rasa hal ini perlu kita jaga. Ya, kita contoh, kita ini makan di mana, kemudian kita pergi kemana. Boleh nggak kita tunjukkan di sosial media? Saya bilang boleh-boleh saja. Nggak masalah. Yang paling penting memang niat kita ini mempertunjukkan, mempertontonkan itu untuk kebaikan. Bukan tujuannya untuk pamer supaya dilihat orang, wah mainnya jalan-jalannya, makan pagi di Banyuwangi, makan siang di Surabaya, makan malam di Jakarta. Besoknya sudah ada di Medan. Wow. Wah. Ya, kalau ternyata dia memang kerjaannya seperti itu, keliling ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia keliling-keliling sendiri dan itu bikin pusing dia supaya dia kelihatan kaya, ya itu masalah baru. Ya saya minta
Budian bisa berikan kesimpulan buat kita, dan saya akan tutup di dalam doa. Ya, flexing memang baru ramai dibahas ya. Bahkan ada satu sosiolog terkenal yang cukup detail bahas itu bukan buat hal yang buruk buat kita, supaya kita tahu fenomena zaman dan bagaimana menyikapi zaman, terkhusus buat kita yang ikut pemuritan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau itu bukan jenis pekerjaan kita, nggak perlu terlalu menonjolkan hal-hal yang di luar bagian kita. Misalnya seperti Rasul Paulus jelaskan di Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, kita dipanggil sebagai umat Tuhan. Juga ada bagian-bagiannya sebagai hamba Tuhan yang melayani secara full time, terus juga dipanggil sebagai pengusaha, orang-orang yang bekerja, mungkin yang pelajar ya belajarlah, berpadananlah dengan apa yang jadi bagian kita yang Tuhan sudah tentukan. Misalnya kalau hamba Tuhan terus nunjukin kemana-mana aja, makanan aja, itu nggak berpadanan kalau untuk saya. Terus kalau pengusaha yang mestinya memikirkan kelangsungan bisnisnya, terus juga kelangsungan untuk karyawannya, kan berarti kalau dia bangun bisnis, bangun usaha, lalu dia harus memikirkan juga ini bagaimana mengembangkan usahanya, tujuannya supaya menjadi berkat buat karyawannya, juga hasil dari usahanya itu menjadi berkat buat orang lain. Ya, hiduplah berpadanan dengan hal itu yang dinyatakan, yang ditunjukkan dalam sosial media pun yang berkaitan dengan usahanya. Itu kan lebih berarti, menguntungkan. Seperti yang Efesus 4 ayat 1 tadi katakan. Kalau yang pelajar hanya ke sana kemari, nunjukin belanja ke sana kemari, ya itu juga nggak berpadanan kalau untuk saya. Sampai suatu saat saya pernah bilang ke anak-anak, jangan nunjukin hidup hedon kalian. Kalian bisa kemana-mana, itu puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Misalnya yang bisa jalan ke sana ke sini, nyicipin masakan di sana sini, berpadananlah dengan bagian kalian itu di hadapan Tuhan sebagai apa. Kalau misalnya pelajar ya jangan terlalunya seperti itu. Kalau misalnya pengusaha ya jangan terlalu seperti itulah. Karena satu hal yang mesti juga dijaga, perasaan orang lain yang belum bisa seperti itu, bagaimana di sisi mereka. Memang itu hak privilege kita, hak pribadinya kita untuk tampilkan sesuatu di medsos. Tapi kita juga kita tahu orang-orang yang, ini Rasul Paulus yang bilang itu kan dia sudah tahu apa itu kelimpahan, apa itu kesulitan, kesusahan, dia sudah tahu semua hal. Jadi kalau dia nasihatkan seperti itu, ya mari kita juga jangan membuat orang lain timbul rasa iri, kasihan. Timbul rasa, aduh, kadang-kadang itu kita nggak paham seseorang, aku cuma nayangkan seperti itu kok dia marah. Ternyata ada keinginan yang belum tersampaikan dari orang tersebut sehingga dia marah sama kita. Ujungnya nanti misalnya ketemu di jalan, kita nggak ngapa-ngapain, tapi saking marahnya dia sama kita, dia berlaku jahat. Yaitu kita seperti apa ya, membuat orang lain jadi ini ya, jadi memancing emosi orang. Kasihan kalau saya juga janganlah. Juga flexing juga di sini kan menampilkan sesuatu yang tidak dia miliki ya. Salah satu definisi flexing, lebih dari yang dia miliki. Jadi seolah-olah itu seperti pembohongan juga. Itu salah satu kategori flexing kalau yang ramai sedang dibahas. Nah, itu lebih bahaya lagi kan. Dia membohongi dirinya, dia membohongi orang lain. Ya kembali ke ujilah hati kita waktu kita melakukan sesuatu, apakah itu berkenan di hati Tuhan atau tidak. Dan apakah itu menimbulkan kesombongan yang tersembunyi atau tidak. Bahaya itu di hadapan Tuhan. Ya, thank you Budian. Pada akhirnya kita akan menyadari kita ini punya sahabat asli, sahabat sejati,
ataukah sahabat palsu? Karena kita punya karunia, punya kekayaan, orang akhirnya bersahabat dengan kita. Atau karena apa adanya pada diri kita, karakter kita, orang bersahabat dengan kita. Saya rindu orang bersahabat dengan kita karena kita punya karakter Kristus. Dan kita juga perlu mengampuni kalau kita pernah punya sahabat-sahabat palsu. Karena mereka mendekati kita bukan karena karakter kita, tapi karena kita punya sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyadari kami banyak kekurangan. Kami punya kecenderungan untuk pamer, namun ajar kami untuk memamerkan kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, supaya orang yang melihat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, mereka memuji Tuhan, bukan memuji diri kami. Dan biarlah lewat kehidupan kami, orang memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama kami. Tolong kami Tuhan, supaya hari demi hari kami berjalan dalam hikmat Tuhan. Dan biarlah ego kami makin kecil, dan karakter Kristus makin besar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu Tuhan buat kami. Sehingga kami dari hari ke hari makin melekat erat dengan Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita buka kamera sebentar, kita ambil foto. Ya, mari yang bisa buka kamera, mari buka kamera. Oke. Ya, beri senyum, 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Malam ini pemuritan kita sudah selesai. Selamat malam semuanya, selamat berpisah. Tuhan Yesus memberkati. Bu Elizabeth, Bu Elisti, Bu Amel, Pak Agus, Pak Markus, Bu Yana, Bu Dian, dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus berkati.